Saat detik-detik tragedi Stadion Kanjuruhan Malang Sabtu malam lalu, banyak pintu stadion masih tertutup sehingga para penonton terjebak dalam kerusuhan. Berikut laporan rekan saya Budi Zulkifli dan juru kamera Valingga Galang dari Stadion Kanjuruhan Malang. Pemirsa, saat ini kami berada di depan pintu 13 Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Kita ketahui di pintu ini disebut sebagai salah satu tempat yang menimbulkan korban jiwa terbanyak. Karena seperti kesaksian dari banyak penonton, banyak pintu yang masih tertutup saat kerusuhan terjadi sehingga para penonton terjebak dan tidak bisa keluar. Anda bisa lihat dari pintu yang hanya berukuran sekitar 2,5 sampai 3 meter ini, pintu besi ini berusaha dijebol oleh para penonton yang terjebak di dalam. Bahkan tembok ini pun mereka jebol agar bisa selamat dari maut pada saat peristiwa itu terjadi. Ada pintu 11, 12, 13, dan 14 yang disebut-sebut sebagai tempat yang paling banyak memakan korban jiwa dari total 125 korban meninggal dalam insiden di Stadion Kanjuruhan. Saya saat ini sudah bersama dengan salah satu saksi mata pemirsa yang pada saat kejadian berhasil keluar dari pintu 13 ini dengan cara menjebol tembok ini sehingga bisa selamat dari maut saat kerusuhan tersebut terjadi. Saya coba menyapa, Mas bisa kesini sebentar. Namanya siapa, Mas? Prasetyo. Mas, saat Mas sama teman-teman yang lain keluar dari pintu ini, suasananya seperti apa di sini, Mas? Suasana ini sudah tidak bisa terbuka. Kalau mau masuk ke dalam stadion lagi, sudah nggak bisa dengan gas air mata itu tadi. Jadi intinya sudah mencari selamat sendiri-sendiri gitu loh, Pak. Saat itu bagaimana caranya? Ini pintu besi dan tembok ini sampai bisa dijebol dari dalam itu. Yang Mas tahu seperti apa upaya dari teman-teman yang terjebak di sini untuk bisa keluar? Kan di sini kan sudah banyak yang bergeletakan mayatnya. Nah terus kan pagarnya itu sudah jebol. Jadi mau masuk sini nggak bisa, ke sana nggak bisa, ya udah ini jalan satu-satunya. Berarti pintu ini sebetulnya tidak berhasil dibuka sama sekali? Nggak bisa. Biasanya kan kalau saya melihat pertandingan itu sebelum 10 menit akhir pertandingan sudah dibuka, biasanya tuh gitu. Tapi kemarin ini nggak ada yang dibuka sama sekali gitu loh, Pak. Kalau yang Mas lihat di sini berapa banyak tumpukan korban itu? Banyak, Pak, banyak. Terutama teman saya yang 3 meninggal, yang 2 kritis sekarang masih di rumah sakit daerah sini. Mas sebagai penonton fans dari Aremania, Mas punya harapan apa terkait dengan peristiwa ini, Mas? Ya kalau bisa, kalau menurut saya dari pihak Panpel, kepolisian, jangan terburu-buru mengambil keputusan gitulah, Pak. Gitu kalau menurut saya. Soalnya kan banyak anak kecil juga yang menonton. Dari yang kebrutalan kemarin itu yang paling parah tembakan gas air mata itu di tribun 13 sama 14. Paling brutal kalau menurut saya yang saya lihat. Baik, Mas, terima kasih sudah berbagi cerita. Kita berharap ini yang terakhir kali. Amin. Tragedi yang memilukan ini terjadi. Gitu. Ya. Baik. Ya pemirsa, itu tadi kesaksian Mas Pras ini, salah satu penonton yang berhasil keluar dari pintu 13 ini. Kapasitas Stadion Kanjuruhan ini 42.000 penonton saat pertandingan antara Persebaya melawan Arema FC digelar pada tanggal 1 Oktober tersebut. Namun dari keterangan banyak pihak bahwa saat itu memang jumlah penonton over kapasitas dari 42.000 itu. Kemudian saat pertandingan selesai dan terjadi kerusuhan, banyak pintu-pintu yang belum terbuka sehingga banyak yang terjebak dan tidak bisa menyelamatkan diri dan akhirnya menimbulkan korban jiwa seperti yang kita ketahui, 125 orang meninggal dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Yang pasti harus ada yang bertanggung jawab dalam peristiwa yang memilukan ini. Semoga saja ini tidak akan terjadi lagi dalam dunia sepak bola Indonesia. Dari Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, Budi Zulkifli, Valingga Galang, TV One mengabarkan.